kader pecatan PDI Perjuangan. Bodoh amat Gibran. Anak banteng asik menggonggong aja muncung kan. Gibran adalah kader pecatan PDI Perjuangan. Mau jadi presiden 2029 kek, mau dari 2000 berapa kek. Anak banteng, kalau masih banteng yang mecat ya no problem. Kecuali rakyat Indonesia yang mecat. Setelah Mas Gibran dikeluarkan dari PDI, Mas Gibran melawan capres-cawapres dari PDI. Lalu menang. Jadi siapa yang memalukan? Kader pecatan kok bisa jadi orang nomor 2. Sedangkan yang gak dipecat cuma dapat 16% alias baterai lobet. Sian amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Partai Kebo ya, yang menurut saya nggak ada kerjaan gitu ya, jadi namanya mulai redup. Lalu untuk meningkatkan algoritma dan engagement lagi ya, dia mulai senggol-senggol Gibran ya kan. Bener kata netizen selama ini, kalau nggak menjual nama Jokowi ya atau menjual nama Gibran, partai yang satu ini akan lenyap dari peredaran. Itu salah satu kader Partai Kebo itu ngomong gini teman-teman ya, nggak ngurus mau Gibran jadi presiden 2029 ya kan. Yang jelas Gibran adalah kader pecatan Partai Kebo. Memalukan katanya. Aduh, yang memalukan itu kalian ya, bukan Gibran. Karena apa? Karena faktanya tanpa Gibran dan Jokowi kalian hanya dapat 16%. Nyungsep kok bangga. Apanya yang dibanggakan? Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gibran 2029 mau 2029 kek, mau 2030 kek. Emang gue pikirin yang jelas satu hal, Gibran adalah kader pecatan dari PDI Perjuangan. Memalukan, kasihan deh lu. Memalukan katanya. Mas Gibran saat masih jadi kader PDIP, Mas Gibran pernah menjabat jadi wali kota Solo. Lah Anda? Tanda tanya tuh. Lalu setelah dikeluarkan atau dipecat lah, terserah Anda mau ngomong. Setelah Mas Gibran dikeluarkan dari PDI, Mas Gibran melawan capres-cawapres dari PDI. Lalu menang. Jadi siapa yang memalukan? Dan ingat satu lagi, cuma bapaknya Mas Gibran kader yang bisa menjadi presiden. Kader loh ya, bukan ketum. Kalau ketum kan bukan hasil pemilihan rakyat. Nah, itu, ya kan? Nah, faktanya ya, Gibran dulu menjadi wali kota. Nah, setelah Gibran itu keluar atau dalam tanda kutip dipecat lah oleh si Kebo gitu ya, menurut kader Kebo kan macam kayak gitu. Nah, seharusnya kalau Gibran itu tidak berkualitas, kalau Gibran itu memalukan, justru Gibran itu akan nyungsep, gak jadi apa-apa gitu. Lah itu malah jadi wakil presiden. Nah, sementara partai yang ditinggalkannya atau partai yang memecatnya, ya kan, hanya dapat 16%. Yang dilawan siapa? Ya Gibran. Aduh, bangganya di mana? Kebo. Lanjut. Gibran kader pecatan PDI Perjuangan. Bodoh amat Gibran.
Anak banteng asik menggonggong aja muncung kau ya kan. Gibran adalah kader pecatan PDI Perjuangan. Mau jadi presiden 2029 kek, mau dari 2000 berapa kek. Anak banteng. Kalau masih banteng yang mecat, ya no problem. Kecuali rakyat Indonesia yang mecat. Dipecat pun dia dari kader ya PDI Perjuangan, tapi dia wakil presiden sekarang. Dan besok ya kan lusa ya Gibran itu akan menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini tanpa PDI Perjuangan. Ya, emang kalian pikir ya kan partai kalian aja yang bisa ngusung Gibran itu? Kemarin menang tuh sama Prabowo Gibran. Ya kan menang sama Pak Prabowo di 2024. Partai kalian itu ya kan nanti akan tumbang dengan sendirinya. Karena apa? Karena kadernya terlalu sombong merendahkan pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Buat seluruh Indonesia ya, tumbangkan banteng karena gajah mau lewat. Nanti kita usung Gibran Raka Buming Raka untuk bisa ya kan menang 2029 bersama Prabowo Subianto. Biar tahu rasa kalian. Kita tengok nanti kita bersaing 2029. Siapa yang menang? Dari Banteng kah atau Pragib? Kalau seandainya Bapak Prabowo Subianto masih mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi kalau seandainya tidak, Gibran akan maju. Ya, tanpa Banteng. Gibran pasti bisa memimpin di negara Republik Indonesia ini menjadi orang pertama, yaitu presiden. Dan saat itu kau nanti yang akan sesak napas semput kau nanti. Begitu kau lihat nanti pelantikan Gibran sebagai presiden. Ya, muncung kau tuh kau jaga. Suka kan kau menghina orang, berkaca diri kau. Kau tuh bukan siapa-siapa. Katanya Ibu Yohana ya kan, nanti siap-siap aja sesak nafas. Ketika Gibran menjadi presiden Republik Indonesia, ya aduh ada aja. Apa tadi ya yang dia omongin Ibu Yohana di bagian-bagian depannya? Jadi lupa saya. Sebentar teman-teman ya, saya ulangi sedikit dulu. Nah ya, menarik sekali ya, saya ingat tadi Ibu Yohana mengatakan nggak masalah dipecat oleh partai kebo ya, dari yang penting jangan dipecat oleh rakyat. Ya, ini sesuai dengan pernyataan saya ya atau kami ya di channel ini sejak dulu gitu kan, pada saat masa Pilpres, bahwa persoalan Pak Jokowi atau Gibran mengkhianati partai kalian itu ya urusan Pak Jokowi, urusan Gibran dengan kalian. Yang penting jangan sampai Jokowi, jangan sampai Gibran itu mengkhianati bangsa dan negara serta rakyat Indonesia gitu kan. Iyalah, mau kalian pecat nggak peduli. Aduh, lanjut. Gibran adalah kader pecatan dari PDI Perjuangan. Mak Lampir lagi pura-pura bahagia, pura-pura tertawa. Tertawa lu itu tertawa bohong ya. Tertawa untuk menutupi rasa kecewa karena partai dukungan lu itu nyungsep. Sampai-sampai lu bilang, bodo amat Gibran mau 2029, 2030, emang gue pikirin. Yang jelas Gibran adalah kader pecatan dari partai PDIP. Kader pecatan kok bisa jadi orang nomor 2. Sedangkan yang gak dipecat, cuma dapat 16% alias baterai lobet. Sian amat. Nopi, ngoceh mulu lu, udah kayak orang stres ya. Ngocehin Gibran, ngocehin Pak Jokowi, nggak ngaruh ya. Yang jelas ya, Gibran ini dipecat dari partai, nggak peduli, bodoh amat ya. Yang jelas nggak dipecat sama rakyat, malah jadi orang nomor 2 di Indonesia. Tunggu tahun 2029 nanti, Gibran akan jadi orang nomor 1 di Indonesia. Catat omongan saya ini, Nopi. Jadi lu jangan ini ya, gue doain lu jangan sampai tambah stres kayak sekarang ini ya, Nopi. Sian, lampir. Aduh, kasihan lampir ya. Jadi memang kelihatan teman-teman ya, si orang yang mengaku bule itu ya kan, si kader partai kebo itu ya kan, itu memang kelihatan sekali dia tertawa-tertawa untuk menutupi kesedihannya karena partainya nyungsep. Itulah yang disampaikan oleh netizen barusan, dan saya sangat sependapat gitu loh. Jadi ya memang banyak cara ya.
yang dilakukan orang untuk mencapai apa yang dia inginkan ya, termasuk ya menjual ya ibaratnya ya macam kayak gini lah ya kan. Dia demi mendapatkan jabatan di sebuah partai ya kan, partai terbesar di Indonesia memang, tapi menurut saya ya partai yang tidak layak untuk dipilih. Nah, demi untuk mendapatkan jabatan, kedudukan di partai tersebut, dia harus mencaci maki banyak orang termasuk wakil presiden. Ya inilah yang barusan kita saksikan yang dikomentari oleh netizen yang berkerudung hitam barusan. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Lanjut. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented. Nah ini menarik nih. Koar-koar Gibran kader pecatan. Faktanya tanpa Gibran partai elu cuma dapat 16%. Dia yang koar-koar masih kader aktif, nyalek aja, ambiar ya, tahu ya maksudnya ya. Yang koar-koar dan masih kader aktif ini ya si perempuan yang pakai baju merah tadi gitu loh, yang katanya mengaku bule gitu kan, nggak tahu sih bule dari mana, mungkin dari Afrika, dari Nigeria atau Zimbabwe. Nah, itu nyalek teman-teman ya, mencalonkan diri sebagai calon legislatif ya di tingkat daerah, nggak laku. Malah mencaci maki Gibran, koclak. Lanjut. Jadi si Denny Siregar ini bikin postingan di IG, kebangun subuh-subuh, buka HP, baca berita, ternyata wapresnya masih Gibran. Tidur lagi deh. Kepada Mas Denny Siregar, ya bersyukur Mas, masih dikasih bangun sama Allah, masih dikasih kesempatan melihat dunia, melihat matahari, dan kebangunnya subuh-subuh, masih di kasur, masih di rumah, bukan di dalam liang lahat. Jadi bersyukur. Dan yang kedua, kalau Mas Denny Siregar ini adalah seorang muslim, seharusnya pas bangun itu baca doa. Baca doa bangun tidur. Atau misalnya sholat tahajud kek, kan kebangun tuh. Ya lebih baik sholat tahajud, berzikir, ingat Allah. Bukan malah buka HP, terus baca berita, terus dicari Gibran. Kalian itu benci sama Gibran. Tapi pas kalian bangun tidur, membuka mata, melek, yang dicari Gibran. Jadi saya bingung. Jangan-jangan kalian itu mengidolakan Gibran, tapi denial, nggak mau ngaku. Dan yang ketiga, kalau kalian tidak mau mengakui Gibran itu sebagai wapres, ya udah, tinggalkan negara ini. Seperti janji kalian yang beberapa bulan yang lalu kan, katanya mau kabur dulu aja, ya udah, pergi aja, nggak ada yang nahan kok. Kalau bahasa kasarnya itu ya angkat kaki, carilah tempat yang menurut kalian sesuai dengan isi hati kalian. Dan yang keempat, berkali-kali udah saya bilang di konten-konten saya, Gibran itu terpilih sebagai wapres itu karena hasil pemilu. 58% rakyat memilih dia. Jadi automatically dia menang dan jadilah dia wapres sampai sekarang. Jadi singkatnya, kalau kalian tidak setuju Gibran itu sebagai wapres, ya artinya kalian orang yang tidak paham tentang demokrasi. Dan menurut saya orang-orang seperti itu adalah orang yang egois, orang-orang yang merasa pilihannya yang paling benar. Dan berkali-kali saya katakan, tolong kalian ini kaum-kaum tuir yang udah lansia, udah bangkotan, kalian jangan iri sama Mas Gibran. Mentang-mentang dia masih muda, ya, di bawah umur kalian, lantas kalian bilang gak cocok, gak pantas. Dengan alasan yang kalian bilang itu pelangak-pelongok lah, kayak orang ngantuk lah. Kalian bandingkan sama wapres yang dulu. Wapres yang mana yang banyak kerjanya?
Yang dulu apa yang sekarang? Itu aja dulu. Nggak penting umurnya mau masih muda atau apa, yang penting dia bisa kerja. Ketimbang orang yang cuman banyak teori, banyak bunyi, banyak bacot, tapi nggak bisa kerja, ya mending Mas Gibran. Dan yang terakhir, kalau bukan Mas Gibran, terus siapa? Kasih solusi, kasih opsi. Oke, mungkin Mas Gibran nggak pantas, nggak cocok jadi wapres. Terus siapa? Al-Aba Al-Mengdi Al-Julidi, Roy Panci, Dr. Tipa, Rismon. Siapa? Dan setelah kalian menunjuk orangnya, kasih alasannya. Apa yang membuat dia itu lebih pantas dari Mas Gibran? Itu. Jangan sedikit-sedikit Gibran nggak pantas. Wapresnya kok Gibran? Ya, siapa? Apakah ini yang pantas? Nah, capek. Nah ini sama ya. Jadi si Denny Sesigar ya. Saya nggak tahu sih, ya kan bener atau enggak. Pokoknya itulah, ya kan. Ini salah satu juga ternaknya kebo, ya kan. Ya omongannya sama aja, macam kayak gitu, ya kan. Bikin emosi, ya kan. Mencaci, memaki. Padahal dulu ya kita sama-sama tahu lah. Dia salah satu ya. YouTuber militan ya, sebelum saya tahu bahwa ternyata itu adalah biaraan gitu loh, ya kan. Dulu waktu kami bermain media sosial teman-teman ya, kami belum ngerti itu yang namanya buzzer, bayaran gitu ya. Saya pikir itu ya sama seperti kita ini gitu kan, bikin konten ya asal bikin konten karena ingin meluruskan sesuatu yang kurang lurus. Ternyata ya ada yang namanya istilah buzzer, ya kan, bayaran. Jadi mau nggak mau dia harus menjilat pantat majikannya, ya macam kayak gini, ya kan. Dulu memuji-muji Jokowi, ya kan. Begitu Jokowi pecah kongsi dengan partai kebo, ya kan, dia balik menyerang Jokowi habis-habisan. Dan saat ini yang diserang adalah Gibran. Kebangun subuh-subuh, buka HP, baca berita, ternyata wapresnya masih Gibran. Tidur lagi katanya. Ya udah nggak masalah, tidur terus, jangan bangun-bangun ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.